Dalam setiap sudut kehidupan, keluarga adalah pijakan awal yang menentukan arah dan tujuan. Keluarga bukan hanya sekedar kumpulan individu, melainkan jalinan kasih sayang yang dipersatukan oleh cinta dan nilai-nilai bersama. Dalam Islam, keluarga adalah miniatur masyarakat yang mencerminkan keagungan syariat dan ketinggian akhlak. Membangun keluarga Islami berarti menenun kehidupan dengan benang-benang iman, menjadikan Al-Quran sebagai panduan, dan sunnah Nabi sebagai teladan. Di tengah derasnya arus modernisasi yang seringkali menggoyahkan nilai-nilai tradisional, membangun keluarga yang harmonis dan seimbang menjadi tantangan tersendiri. Namun, Islam telah memberikan kita landasan kokoh untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan pendidikan yang benar, keluarga dapat menjadi benteng yang melindungi anggotanya dari gempuran dunia yang kerap membingungkan. Pendidikan anak yang Islami, peran suami dan istri yang saling melengkapi, serta cara mengatasi konflik dengan pendekatan syariah adalah pilar-pilar penting dalam membangun rumah tangga yang diridai Allah. Tatkala kita mengarungi bahtera kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada badai dan gelombang yang menguji ketahanan. Namun, keluarga yang dibangun atas dasar iman dan takwa akan selalu menemukan pelabuhan yang aman, di mana ketenangan dan kebahagiaan sejati bersemayam. Setiap suami, istri, dan anak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi, menjadikan rumah tangga sebagai tempat untuk bertumbuh dan beribadah bersama. Dengan panduan ini, mari kita jelajahi keindahan dan tantangan dalam membangun keluarga Islami, sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran berharga dan hikmah mendalam. Disinilah kita belajar bahwa cinta sejati dan kebahagiaan abadi hanya bisa ditemukan ketika kita mendahulukan ridha Allah dalam setiap langkah. Melalui video ini, mari kita temukan inspirasi dan kekuatan untuk menciptakan keluarga yang bukan hanya kuat di dunia, tetapi juga menjadi ladang amal menuju akhirat. Berikut beberapa langkah dan cara untuk membangun keluarga yang Islami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pertama, memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup merupakan langkah penting dalam membangun keluarga Islami. Dalam Islam, pasangan hidup harus dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan ajaran agama. Berikut dalil Al-Quran yang berkaitan tentang pasangan hidup. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, hadis riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang beragama, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam menekankan pentingnya memilih pasangan yang memiliki akhlak dan iman yang baik, karena hal ini akan menjadi pondasi kokoh dalam membangun keluarga yang harmonis. Kedua, menanamkan pendidikan agama dan syariat Islam. Pendidikan agama dalam keluarga adalah tanggung jawab utama orang tua. Menanamkan pengetahuan tentang Islam sejak dini adalah investasi besar bagi masa depan anak, dan juga kita sebagai orang tua. Karena harta yang kita tinggalkan akan habis, tetapi anak yang baik, soleh akan terus memberikan pahala jariah untuk kita semua. Terlebih laki-laki dalam rumah tangga bukan sekedar menjadi orang tua, akan tetapi bertanggung jawab atas semua yang dilakukan istri dan anak dalam waktu tertentu, dan penjagaan serta pemberian bekal terbaik bukan pada harta benda melainkan bagaimana membawa mereka untuk bisa selamat dari api neraka. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surah At-Tahrim ayat 6, orang tua bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak mereka kepada jalan yang benar dengan mengajarkan mereka tentang tauhid, ibadah, dan akhlak yang baik. Tentu di dunia modern sekarang untuk membimbing dan mengarahkan anak membutuhkan cara yang baru dan juga pendekatan yang tidak sama dengan anak generasi 80-an, karena pengaruh dan tantangan generasi sekarang semakin bertambah. Ini menuntut orang tua untuk senantiasa mengikuti perkembangan, karena dengan demikian anak akan menerima nasihat dan pembelajaran dari kita. Tantangan dunia sekarang membuat orang tua kesulitan untuk menasihati anak jika dianggap tidak relevan, yang dapat menyebabkan pertentangan. Bahkan guru pun akan malas jika tidak menemukan cara yang menarik untuk mengajar anak. Jika tidak bisa memberikan sesuatu yang unik, anak cenderung belajar sendiri dari internet, termasuk media sosial, yang pengaruhnya sangat besar. Ini harus diwaspadai oleh orang tua. Ketiga, merencanakan dan memiliki keturunan yang baik. Dalam Islam, memiliki keturunan yang baik merupakan anugerah yang harus disyukuri dan direncanakan dengan baik. Niat yang baik dan doa sangat penting dalam merencanakan keluarga, karena untuk membangun keluarga tentu bibit ini harus disiapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apapun buahnya, bermula dari benih yang baik. Allah berfirman, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Keempat, membangun dan mendidik anak yang syolih. Mendidik anak dalam Islam bukan hanya tentang mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga tentang menanamkan akhlak dan etika yang baik, serta pemahaman menyeluruh tentang ilmu agama dan kehidupan. Karena anak akan menjalani kehidupan di dunia, selain perencanaan ilmu dunia,
mereka juga harus mengetahui dan memahaminya. Allah berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik, itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Toha ayat 132, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih baik daripada pendidikan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Kelima, mendapatkan rizki yang halal dan thoib. Islam sangat menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal dan berkah sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri dan keluarga. Kehati-hatian dalam mendapatkan rezeki ini menjadi modal dasar untuk membangun dan mencetak generasi dan keluarga yang baik, tangguh, dan berkualitas. Misalnya, salah satu ulama besar, Imam Syafi'i, menceritakan kisah ayahnya yang menemukan buah hanyut di sungai dan, karena lapar, memakan buah tersebut tanpa sadar. Setelahnya, dia mencari pemilik buah tersebut untuk mendapatkan ridho. Allah berfirman, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, keenam, mengetahui peran istri dan suami. Dalam Islam, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Suami adalah pemimpin keluarga, sedangkan istri adalah pendamping dan pengatur rumah tangga. Dalil Al-Quran, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi, suami dan istri harus saling menghormati, bekerja sama, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing dalam membangun keluarga yang harmonis. Untuk mencapai kehidupan yang baik, dibutuhkan rencana dan persiapan yang baik. Terkadang kita terlalu sibuk dengan masalah dunia atau pekerjaan sehingga lupa untuk merencanakan kehidupan keluarga atau anak secara matang dan tertulis. Membuat rencana yang baik, menyusun, dan menyiapkan langkah-langkah adalah upaya untuk membangun keluarga yang baik dan berkualitas. Semoga kita semua dimudahkan dalam merencanakan keluarga yang tangguh, baik, dan beriman, serta dimudahkan untuk menjalankan segala rencana dan perintah Allah. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like serta subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.